Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kita masih bisa mengkaji ilmu fikih bersama saya Ustaz Ansori. Tak lupa salawat dan salam adalah kita selalu ucapkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita membahas fudu yang di dalamnya ada pembahasan zina. Zina dilarang. Maka pada hari ini kita pembahasannya adalah nikah. Bab 3, pernikahan dalam Islam. Sebagai pembukaan, ya, sesungguhnya kita itu sebagai manusia mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Ini fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki suka kepada perempuan, sedangkan perempuan juga suka kepada laki-laki. Ini fitrah suci dari Allah Subhanahu wa taala. Selain rasa cinta, Allah juga memberikan anugerah kepada manusia, yaitu perasaan ingin bergaul atau berhubungan dengan pasangannya. Selain manusia ada juga makhluk lain yang ingin berhubungan kepada pasangannya, yaitu binatang. Maka daripada itu, kita di dalam dunia ini dibedakan dengan yang makhluk lain tersebut, yaitu binatang, karena kita adalah makhluk yang sempurna yang beribadah di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam rasa kasih sayang dan cinta kita diatur oleh syariat Islam, apalagi melanjutkan keturunan. Di video biologis kita harus disalurkan dengan cara menikah. Nah, kalau kita disamakan dengan binatang, maka binatang sesuka hati bebas untuk melakukan seksualnya di mana saja pun berada. Malah kita bahas bagaimana cara kita mengatur, menyalurkan jalan yang lurus untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan, yaitu pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Nikah itu berasal dari kata nikahun, yaitu pernikahan sebagai padana kata perkawinan zawajun. Sedangkan secara istilah nikah adalah suatu akad atau ikatan yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Itulah pengertian nikah secara bahasa dan istilah. Sedangkan hukum nikah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, dan 4. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil takut, maka kawinlah seorang saja. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ini mengatakan, kamu kalau suka kepada perempuan maka ungkapkan dan nikahilah dia. Begitu juga sebaliknya, perempuan menyukai laki-laki, dia harus ungkapkan. Di sini ada 2, 3, 4 bukan dijumlahkan, tetapi 2 orang, 3 orang, dan 4 orang. Maka batasnya laki-laki mengawini perempuan adalah 4 orang. Jangan ditambahkan, nanti bebolasan itu banyak, ya kan? Oke. Jadi kalau tidak mampu, 1 saja. Dalam hadis Rasulullah tentang hukum nikah, Rasulullah mengatakan, "Lakinni ana usolli wa ana wa asuru wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Rawahu Bukhari wal Muslim. Setelah Rasulullah memuji sahabat, akan tetapi aku sholat, kata Rasul, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, aku mengawini perempuan. Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Nah,
di sini Rasulullah mengatakan kalau orang yang tidak ada niat menikah maka bukanlah umat baginda Rasul. Kecuali dia ada niat tapi tak dapat sampai beliau menemui ajal, insya Allah nanti ada jodohnya di akhirat, insya Allah. Dan kalau laki-laki suka kepada laki-laki, ini bukan fitrah Rasulullah, bukan fitrah manusia, maka ini dilarang oleh Islam atau disebutkan. Hukum nikah secara ada 5, ya, yaitu yang pertama jaiz, boleh, sunnah, wajib, makruh, haram. Ada 5 hukum nikah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang pertama, hukum nikah itu boleh ketika seseorang memiliki bekal, sudah mampu secara jasmani dan rohani, tidak dikhawatirkan untuk berzina. Yang kedua adalah sunnah. Ketika dia sudah memiliki bekal, ya, tidak dikhawatirkan berzina, tetapi sedikit kemampuan jasmani dan rohani, boleh-boleh saja sunnah. Yang ketiga adalah haram. Haram seseorang menikah ketika dia ingin menikah untuk membalas dendam, menyakiti pasangan. Nah, ini tidak boleh menikah. Wajib menikah karena dia sudah memiliki bekal untuk nikah, mampu secara jasmani dan rohani, tetapi dia dikhawatirkan terjerumus ke dalam lubang zina, maka dia diwajibkan nikah segera. Dan makruh itu dia tidak punya bekal, tetapi kekuatan jasmani dan rohani bisa dan tidak dikhawatirkan berzina. Nah, itulah 5 hukum nikah sesuai dengan situasi dan kondisi orang. Baiklah, sampai situ. Nah, ada suatu hadis yang mengatakan jika kita tidak mampu nikah, dan kalau mampu, ya, Rasulullah bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu libasari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu wijal. Hai kaum pemuda, ya, sini pemuda bisa jadi yang bisa dikatakan adalah jomblo, belum menikah, ya. Bisa bilang, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Jika kamu sudah mempunyai pasangan, segera kawin, tak apa-apa. Yang penting halal. Karena yang haram itu berdosa tak halal. Kerjaan kita kepada suami dan istri itu, walaupun orang tidak tahu, ya kan, bergaul misalnya, itu jadi pahala. Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan. Kawin itu menjaga syahwat kita yang kan kita salurkan kepada pasangan kita, maka kita matanya tidak lihat. Dan barang siapa tidak puasa, hendaklah dia puasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirinya. Kalau kita mampu kawin, maka kawinlah. Maka itu akan bisa menjaga mata dan syahwat kita yang liar, karena syahwat itu tidak bisa dihilangkan, tapi diatur, dikondisikan. Tetapi kalau tidak mampu, tidak punya uang, kondisi tidak memungkinkan, maka berbanyaklah berpuasa. Itu akan menjaga dirimu. Kalau kita sudah puasa, Allah mas, menengok cewek pun tak lalu lagi. Dari itu kalau puasa Ustaz, saya tengok juga. Nah, ini namanya dosa yang dicari-cari. Jangan kita tonton hal-hal yang tidak bagus. Baiklah, mungkin sampai di situ untuk persiapan nikah bagi laki-laki. Ya, saya menyarankan ada hadis Rasulullah mengatakan, ya, tungkahul mar'ah, nikahi kamulah perempuan itu dengan 4 hal, ya. Lijamaliha, limaliha, linasabiha, lidinya. Kecantikannya, kecantikan luar maupun kecantikan akhlaknya, maksudnya. Jamaliha, limaliha, kekayaannya. Anak DPR mungkin bisa, tapi tidak itu yang kita lihat, ya kan. Yang penting kita bisa hidup dengan
senang bisa beribadah dengan mudah dengan harta itu kan. Dinasabiha, keturunannya yang baik-baik, anak ustaz, anak kiai atau orang-orang yang beragama Islam yang baik. Diniha, agamanya. Nah, ini yang paling penting. Fasfar bizatid, kalau kamu milih agamanya maka kamu akan beruntunglah di dunia ini dan di akhirat. Insyaallah ya rabbal alamin. Kamu pilih yang cantik boleh, memang perhiasan dunia itu adalah wanita ya kan? Apa itu hadisnya? Ad-dunya mata, dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya perhiasan adalah mar'atu sholihah, wanita yang solihah. Wanita yang bagaimana? Allati tu'inu ala imanihim, yang bisa mempertahankan imanmu kuat ya kan? Kalau subuh dia pulang membangunkan, terbalik kan? Harusnya kita yang membangunkan subuh. Atau kita pulang membawa duit yang banyak satu koper. Nah, kita kasih ini kita. Nah, ini bang duit dari mana? Halalkah haramkah? Ini yang kita cari. Wanita yang solehah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau perempuan cari aja laki-laki itu yang dia memiliki agama yang baik, akhlak yang baik. Jika dia datang meminang ke orang tuamu, terima sajalah karena dia orang baik-baik. Ini hanya persiapan dan pembelajaran ilmu bagi kita yang akan melanjutkan rumah tangga setelah kita melanjutkan pendidikan. Jadi saran saya, mari kita bekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang bisa membuat kita bahagia setelah kita melaksanakannya di masa yang akan datang. Terima kasih, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung WA saya, Ustaz Ansori. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.